Halo, selamat siang. Di tengah gejolak persoalan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, sektor bisnis di seluruh dunia berupaya memanfaatkan peluang dan mempertahankan ketahanan bisnisnya untuk menuju masa depan yang berkelanjutan. Schneider Electric Indonesia dengan visi Life is On berkomitmen untuk mendukung percepatan transisi energi bersih dan digitalisasi manajemen energi melalui inovasi di sektor bisnis. Inovasi dan transformasi digital adalah kunci transisi energi bersih di sektor bisnis secara global yang sejalan dengan isu B20. Transisi energi bersih diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan dan merupakan bagian dari target pemerintah untuk mencapai nol emisi pada 2030. Schneider Electric mengadakan acara tahunan Innovation Summit di Indonesia yang bertujuan untuk menghubungkan para pemimpin, visioner, pakar, inovator, dan mitra serta mitra global untuk berbagi wawasan tentang solusi digital terbaru untuk masa depan yang berkelanjutan. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Frida Litwina. Ya, dan sudah hadir di studio CNN Indonesia Vice President Sustainability and Services Schneider Electric Indonesia, Astri Ramayanti Darmawan, serta Ketua B20 Indonesia, Ibu Sinta Kamdani. Selamat siang Ibu-Ibu, Ibu Astri dan Ibu Sinta, terima kasih atas kehadirannya. Saya ke Ibu Astri dulu. Bu, Schneider sebagai perusahaan global, menurut Anda seberapa mendesakkah bisnis berpartisipasi untuk upaya berkelanjutan ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sudah sepatutnya ya bahwa kita mempercepat ya energi transisi ini karena memang sudah jelas dari pemerintah tujuannya adalah mencapai energi net carbon zero ya by 2060 dan untuk itu tentunya salah satu yang dilakukan pemerintah sudah mencanangkan dalam 2030 itu terjadi pengurangan emisi sebesar 29%. Dan tentunya salah satu upaya yang dilakukan adalah mencanangkan bahwa bauran energi yang berasal dari energi baru dan terbarukan itu sebesar 23% sampai tahun 2025 ya. Dan artinya ini bukan hanya urgent, melainkan juga memerlukan aksi nyata dari semua pihak untuk mempercepat transisi energi ini. Karena kami melihatnya ini sangat positif, berimpact paling tidak di 3 hal, bukan hanya di lingkungan karena pastinya akan mengurangi polusi, mengurangi emisi, tapi juga dampak yang sangat positif untuk masyarakat karena masyarakat akan memperoleh akses ke energi yang lebih bersih, pastinya akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan tentunya bagi kami juga ini akan berdampak yang sangat bagus untuk ekonomi ya, karena ekonomi yang akan diciptakan pastinya akan lebih berkelanjutan, lebih sustainable dan lebih efisien. Di Schneider Electric, langkah konkret yang kami lakukan salah satunya adalah kami sudah menetapkan apa yang kami sebut sebagai program 2021-2025 yang kita namakan Schneider Sustainability Impact, di mana program ini bukan hanya di level global tapi juga di level lokal. Jadi kami mengedepankan bagaimana mempercepat energi transisi ini dan kami sendiri sudah melakukan journey untuk mencapai sustainability ya yang berkelanjutan dan lebih efisien ini di Indonesia kami sudah hampir 50 tahun depan dan kita sudah melakukan journey ini sejak 15 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi seharusnya kita bersama-sama mempercepat dan melakukan aksi konkret ya untuk bertransform di energi impact dari energi krisis. Ya, dan bagus sekali kalau memang Schneider Electric sudah mempunyai pemikiran dan visi seperti itu untuk upaya berkelanjutan, Ibu Astri. Saya mau bertanya kepada Ibu Sinta, menurut Ibu Sinta apakah secara umum nih Bu, dunia usaha di Indonesia sudah terbuka untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian net zero emission tahun 2030 nanti? Ya, terima kasih. Jadi memang kita tidak punya pilihan ya. Kalau kita lihat bagaimana sekarang perjalanan dan apa yang terjadi secara global itu kan pencapaian target net zero itu kan sudah dicanangkan. Pada waktu di COP26 juga semua negara termasuk Indonesia sudah menerapkan bahwa Indonesia sendiri akan mencapai net zero sebelum 2060.
bagaimana Indonesia bisa mencapai itu kalau pelaku usahanya tidak mendukung, kan nggak mungkin. Karena akhirnya pengurangan net zero itu kan datang dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini, gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kami tentunya mendukung, dan sebenarnya tidak hanya mendukung tapi upayanya bagaimana untuk bisa mencapai net zero tadi. Pertama-tama kita juga mesti lihat ya, kalau di dalam konteks Indonesia sendiri, sebagian besar itu kan pelaku usaha Indonesia masih UMKM, gitu. Ini harus dipikirkan gitu. Jadi kita nggak bisa mikir cuma yang besar-besar, tapi juga yang kecil menengah ini gitu. Jadi pertama-tama mereka harus tahu kalau mau perusahaan mau mendukung pemerintah mencapai itu, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi jelas niatan sangat besar, tapi road untuk mencapai net zero ini juga masing-masing perusahaan harus memiliki gitu. Bagaimana roadmap-nya untuk bisa mencapai net zero. Dan tadi sudah disampaikan oleh Astri juga bahwa NDC Indonesia ini luar biasa. Jadi untuk penurunan emisi sebenarnya awalnya targetnya kan 29%. Tapi bagus saja mereka menaikkan penurunan emisi sampai 31,89% tanpa bantuan. Jadi NDC Indonesia ini sekarang lebih bagus lagi gitu. Dan kalau dengan bantuan 43%. Jadi ini menunjukkan seriousness ya. Jadi benar-benar Indonesia serius, dan kalau kita lihat daripada penurunan emisi, kita juga mesti melihat dari dekarbonisasi gitu. Dan ini juga kita lihat dari aspek industri. Jadi ini kan kalau kita lihat NDC Indonesia itu kan dibagi dari sektor-sektor. Ya, jadi kita pun udah di split lah targetnya, Kak. Jadi tidak hanya dari sektor 1-2 sektor. Jadi ada volu ya, ada forestry, kemudian ada land base, kemudian kita juga ada energi yang kita bicarakan hari ini, energi, kemudian kita ada industri dan lain-lain. Jadi ini semua saya rasa semakin clear, punya target. Nah, sekarang pelaku usaha yang mau mendukung ini bagaimana nih caranya bisa bersama-sama mencapai target itu. Ada yang disebut dengan digitalisasi manajemen energi. Nah, kalau UMKM itu seperti apa upaya mereka dengan digitalisasi manajemen energi? Apa sudah sampai ke sana persoalannya bagi UMKM nih, Bu Sinta? Ya, ini jadi step by step ya. Saya melihat ini satu ekosistem. Jadi perusahaan besar seperti Schneider yang leading dari segi teknologi. Terutama kalau kita lihat digitalisasi kelistrikannya, ini kan leading nih. Nah, mereka juga nanti membawa supply chain mereka, gitu kan, membantu juga UMKM. Tidak hanya mereka sebagai institusi sendiri, tapi mereka leading untuk juga bantu teman-teman UMKM ini yang mungkin masih belum begitu mengerti apa yang namanya manajemen digitalisasi tadi, gitu ya. Nah, ini yang saya pikir harus didukung. Dan kebetulan kami juga dari Kadin Indonesia pelaku usaha itu membentuk yang namanya Net Zero Hub. Dan ini exactly that's the point untuk Net Zero Hub ini, untuk bisa membantu perusahaan besar juga nanti bisa memfasilitasi dan bantu UMKM. Menarik sekali. Kita harus jeda dulu, namun kita akan sambung lagi perbincangan mengenai kontribusi sektor bisnis pada percepatan transisi energi bersih. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Ibu Astri menyambung pembicaraan tadi mengenai bagaimana peranan dari perusahaan besar yang kemudian dapat membantu perusahaan yang lebih kecil atau UMKM bahkan. Apa peranan Schneider dalam mempercepat transformasi digital untuk menghadapi tantangan akibat krisis iklim itu sendiri? Dan wawasan apa yang bisa diberikan kepada pelanggan, mitra, dan juga pembuat kebijakan tentang bagaimana sih cara mengurangi emisi ini? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak Frida. Jadi Schneider sebagai pemimpin gitu ya untuk solusi digital, manajemen energi dan automation ya, kami terus berkomitmen gitu bagaimana caranya kita mengembangkan inovasi yang dapat membantu mempercepat energi transisi ini.
Jadi tadi kalau kita bilang bagaimana caranya menurunkan emisi, salah satu yang paling tepat yang biasanya kami suggest ke klien kita, ke mitra kita, ke pelanggan kita, karena memang itu kombinasi dari perusahaan-perusahaan besar maupun UMKM seperti yang Ibu Sinta sebutkan bahwa itu adalah yang terbanyak di Indonesia. Biasanya langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan penghematan itu sendiri ya, penghematan energi sendiri. Karena dengan melakukan penghematan itu berarti sudah mengurangi emisi gitu kan ya. Dan yang kedua yang biasanya kami sarankan adalah bagaimana kita menggunakan digital gitu ya. Digital transformation, solusi digital untuk membantu ya kan dalam hal operasi dan mempercepat mencapai efisiensi ya, menurunkan pemakaian ya kan, menggunakan teknologi yang tepat seperti itu. Dan hal yang ketiga biasanya kita juga menyarankan untuk melakukan circularity, artinya daur ulang gitu ya. Dan Schneider kita sendiri menjadi pemimpin di transformasi digital. Kita juga mempunyai misi untuk menjadi digital partner untuk sustainability dan efisiensi. Tentunya kita mengimplementasikan semuanya ini bukan hanya di internal kita, di operasi kita, tapi juga menjadi bagian dari solusi untuk pelanggan dan mitra kami ya. Jadi salah satu solusi yang kita kembangkan adalah bahwa kita melakukan apa yang disebut dengan solusi IoT, Internet of Things ya kan, di mana semua perangkat itu sudah lebih smart ya, sudah terkoneksi dan artinya sudah bisa kita manage dari jarak jauh dan artinya kita bisa lebih visible untuk melakukan monitor ya pemakaian energi dan artinya itu bisa kita combine dengan big data, analitik sehingga kita bisa melakukan efisiensi yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, nah saya mau ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, apakah Indonesia sebenarnya sekarang sudah siap ini untuk konsumsi energi yang fokusnya lebih kepada listrik? Ya, kalau ditanya siap, kita nggak akan pernah siap kalau kita nggak mulai. Ya, jadi yang jelas sekarang pemerintah kan sudah mengarah kepada ke situ ya. Jadi kebetulan saya juga tahun ini mengepalai B20 ya, dan ini kan ajang besar sekali selama 1 tahun Indonesia menghold presidensi G20 dan kami di Kadin juga menjalankan B20. Nah di B20 itu memang salah satu topik utama adalah transisi energi dan digital transformation. Jadi ada 3, healthcare, digital transformation dan energy transition. Jadi kalau kita lihat ini memang isu-isu global yang juga menjadi prioritas Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari aspek ini, tentu saja ada gap antara negara maju dan negara berkembang. So, when we talk about technology, itu juga jelas gapnya juga pasti ada. Nah, digitalisasi untuk negara berkembang seperti Indonesia ini butuh waktu. Dan kalau kita bicara digitalisasi dan kelistrikan, kita juga mesti menyadari bahwa salah satu yang penting adalah karena masyarakat kita yang besar, karena demografi kita juga yang besar, adalah accessibility dan affordability. This is very key gitu. Karena kita nggak bicara, kita nggak kalau kita mau ini bisa berjalan, it has to be di-consider dua hal penting ini gitu. Bisa Jadi, diakses dan bisa iya betul, bisa. karena kita kan banyak sekali remote areas juga gitu kan. Jadi juga availability dari infrastruktur digitalisasi itu sendiri juga sangat terbatas gitu. Nah ini yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah adalah infrastruktur digitalnya juga, availability daripada teknologinya juga itu harus akses ke seluruh masyarakat gitu. Jadi ini yang saya rasa menjadi kunci dan saya pikir ini butuh waktu phases ya. Jadi kalau kita bilang maka kenapa kita bicara energy transition? Kenapa kata-katanya transformasi digital? Karena ini semua butuh waktu. Dan yang penting harus ada phases. Bagaimana pemerintah itu membuat juga kebijakan, regulasi yang bisa mendukung untuk supaya ini bisa tercapai. Ya, baik. Kalau dari segi aksesibilitas mungkin sudah diupayakan dengan maksimal dan dari segi harga juga mungkin tercapai semua dan bisa diakses dengan murah begitu. Itu kan tujuannya. Maka Indonesia nanti tentunya akan lebih siap lagi menghadapi digital transformation ini ya. Bisakah kemudian Ibu Astri, Anda menguraikan bagaimana sektor bisnis berkontribusi pada percepatan transisi energi bersih dengan
digitalisasi manajemen energi. Oke, terima kasih. Jadi di Schneider kita mempunyai konsep yang kita namakan Electricity 4.0 dan seharusnya dengan Electricity 4.0 ini juga applicable ya untuk semua pelaku bisnis karena konsep Electricity 4.0 sebenarnya merupakan penggabungan yang tadi disebutkan antara elektrifikasi dan digitalisasi. Idealnya dengan elektrifikasi kita bisa salah satu energi bersih ya yang bisa dihasilkan lebih green dan dengan digitalisasi itu menyebabkan semuanya lebih smart dan lebih visible. Dan kalau kedua hal ini digabungkan sehingga masyarakat Indonesia akan bisa menikmati ya kan energi yang lebih bersih dengan lebih smart dan artinya lebih efisien dan berkelanjutan seperti itu. Dan Schneider Electric juga mengimplementasikan ini bukan hanya di operasi kami, tapi juga menjadi bagian dari solusi ke customer kita. Ya. Tadi juga Ibu Sinta sudah mengatakan bahwa diperlukan phases gitu ya, tahap-tahap untuk mencapai tujuan nol emisi. Apa yang dapat dilakukan oleh Schneider Electric sebagai perusahaan teknologi untuk membantu mempercepat roadmap menuju nol emisi bersih ini? Oke. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Jadi kalau di internal kami mengadoptnya ini dengan melakukan menjadi seperti show by example ya ke komunitas, ke seluruh ekosistem. Jadi pabrik kami di Cikarang itu sudah mengadop PLTS atap. Kemudian pabrik kami yang di Batam itu juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan di lokal dari pemerintah maupun dari World Economic Forum sebagai salah satu smart factory ya, lighthouse untuk industrial 4.0. Jadi di sini sudah kita implementasikan apa yang tadi saya katakan, penggunaan digital, penggunaan renewable energy yang lebih bersih ya. Dan bahkan salah satu yang kami lakukan untuk ini adalah kita terus berkomitmen dengan melakukan investasi. Kita mempunyai berpartner dengan local startup yang terkait dengan energi bersih. Jadi PT Surya Daya yang dimana juga menyediakan PLTS atap. Dan tentunya kalau dengan klien kami sudah melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat energi transisi, bukan hanya di domain yang berhubungan dengan smart home, tapi juga dengan building ya, termasuk dengan data center dan rumah sakit, bahkan dengan industri manufacturing yang tadi Ibu Sinta sebutkan, plus di grid gitu. Jadi ada beberapa aksi yang sudah kita lakukan, salah satunya misalnya dengan PLN, kita mencoba memperkuat infrastruktur untuk PLN, untuk smart panel, untuk digitalisasi, smart RMU, dan juga mengeksplor kerjasama untuk pengisian kendaraan karena kita punya solusi untuk kendaraan listrik charging ya, itu juga sudah kami lakukan. Jadi banyak sekali yang kami lakukan, baik itu untuk internal kami secara operasi dan juga untuk customer kami. Oke, kalau Schneider Electric tampaknya sudah siap nih ya untuk bertransformasi secara digital. Ibu Sinta, bagaimana dengan pemilik bisnis di Indonesia pada umumnya? Apakah mereka sudah siap juga? Tentu kesiapannya kan berbeda-beda. Kalau menurut pengamatan Anda seperti apa? Iya, jadi tadi siap saya mereka? sudah katakan kita nggak bisa sama ratakan sebagian besar pelaku usaha Indonesia UMKM. Kalau ditanya mereka pasti mungkin sebagian besar belum siap. Tapi jelas kan kita mesti mulai dengan champions. Perusahaan seperti Schneider, multinational lainnya, juga perusahaan-perusahaan lokal besar, itu mereka harus jadi champion untuk mulai. Dan effort ini kan harus dimulai. Nah, yang penting mungkin hal-hal yang dilakukan seperti Schneider ini sharing best practices ya. Ini sangat penting. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ini yang dimaksud ini apa sih manajemen digital itu maksudnya apa gitu. Untuk ada teknologi yang bisa mereduce. Jadi untuk energy efficiency, ada alat untuk pengaturan suhu dan lain-lain. Itu kan simple sebenarnya, tapi tidak banyak mungkin diketahui orang. Jadi saya pikir knowledge sharing dan best practices ini harus bisa terjadi. Dan kemudian baru perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan teknologi sendiri ini bisa kemudian belajar dan juga bisa mendapatkan gimana akses daripada teknologi yang ada supaya bisa diterapkan juga di dalam bisnisnya masing-masing gitu. Jadi saya pikir ini ada unsur partnership dan kolaborasi yang mesti diperhatikan juga gitu. A lot of the companies di Indonesia ini kadang-kadang nggak bisa berdiri sendiri gitu.
Jadi perlu ada jaringan network ini juga sangat penting. Makanya kami sangat gembira juga dengan adanya kesempatan ya kita untuk juga ada ajang sebesar seperti B20 ini kan global ya. Perusahaan-perusahaan besar multinasional juga bisa menunjukkan, bisa showcasing teknologinya yang sudah mapan. Kemudian di Indonesia sendiri kita jangan salah, Frit, karena banyak juga yang perusahaan-perusahaan startup Indonesia itu luar biasa sebenarnya, inovasi. Jadi kalau kita bicara soal inovasi, itu mereka juga banyak inovasi-inovasi. Mungkin masih dalam skala kecil dan mungkin perlu didukung oleh perusahaan besar supaya mereka bisa diimplementasikan. Tapi kreativitas itu ada. So we need to build juga nih dari apa yang kita miliki, dari masyarakat kita sendiri gitu ya. Dari para entrepreneur muda kita gitu. Karena mereka ada. Jadi saya rasa inovasi dan kreativitas ini harus terus kita bina juga. Dan sekali lagi ya saya pikir semua masing-masing skala perusahaan itu berbeda-beda kesiapannya gitu kan. Tapi yang pasti niatan kita, we have no choice. At the end of the day, everybody have to look into this. Untuk kita bisa build resiliensi, semua perusahaan harus mengadopsi ini. Bukan cuma perusahaan besar atau perusahaan global saja yang bisa jadi contoh, tapi mungkin perusahaan startup yang biasanya dimulai oleh anak-anak muda yang lebih terbuka, lebih melek teknologi begitu ya. Mereka juga mungkin bisa sharing dengan UMKM yang notabene manajemennya mungkin usianya lebih tua dibandingkan para pengusaha startup ini yang merupakan entrepreneurs muda. Ya. Kita harus jeda sekali lagi, namun Indonesia Forward masih akan kembali dengan bagaimana mempercepat transisi energi bersih dan digitalisasi manajemen energi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Dan saya mau tanya ke Ibu Sinta Kamdani sebagai Ketua B20 Indonesia. Bu, apa pendorong utama yang kemudian bisa memotivasi perusahaan-perusahaan, terutama mungkin perusahaan besar di Indonesia, untuk mereka mulai menerapkan kebijakan-kebijakan menuju masa depan yang berkelanjutan ini? Ya, jadi Frida, kita mesti lihat juga bahwa kita ada demand ya. Konsumen kita tuh maunya apa. Jadi kalau ditanya perusahaan itu kan, kalau dari aspek komersial dia lihat konsumen kita tuh mintanya apa. Dan kita lihat trennya sekarang yang namanya green lifestyle itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi konsumen ini sudah mulai peka. Dia sudah mencari. Dia beli produk tuh produk seperti apa. Siapa yang buat produk itu, bagaimana reputasi perusahaan itu. Kemudian kita juga ada compliance seperti ESG. I don't know whether you're aware ya, ada namanya Environment Social Governance, ESG standard. Nah ini sekarang perusahaan, terutama mulai dengan perusahaan publik, kemudian perusahaan-perusahaan besar itu sudah harus mengikuti yang namanya ESG, ada pelaporannya dan lain-lain. Jadi demand-nya itu baik dari konsumen maupun dari aspek compliance itu mengharuskan mereka untuk seperti itu. Gitu. Jadi perusahaan harus mengikuti. Oleh karena itu mereka juga sekarang ya mau tidak mau harus punya gitu loh roadmap-nya. Bagaimana mereka bisa mengikuti standar yang di demand atau diminta oleh pasar ini. Nah kalau kami lihat sebenarnya ini kalau kita bicara kembali waktu ya, ini cepat sekali bergulir ya. Kalau mungkin dulu orang udah tidak terlalu memikirkan jenis produk seperti apa, teknologi seperti apa gitu. Sekarang semua arahnya ini lebih ke arah green gitu. Dan tidak hanya aspek environment, tapi aspek sosialnya juga menjadi sangat penting gitu. Nah, aspek sosial itu juga berkenaan dengan misalnya ini berhubungan dengan labor force-nya gitu ya, gimana treatment terhadap buruh perempuannya dan lain, itu sangat detail terhadap komunitasnya, kemudian tata kelola perusahaannya seperti apa. Ini semua sekarang menjadi sangat stringent gitu loh. Jadi mau tidak mau perusahaan ini harus
mengikuti gitu alur yang seperti ini. Dan kami di B20 juga kebetulan mengeluarkan policy kebijakan. Jadi salah satu objektifnya adalah policy kebijakan. Nah, policy kebijakan ini juga rekomendasi yang kami sampaikan ini menyangkut hal-hal semacam ini gitu. Di dalam Energy Sustainability dan Climate Task Force kami itu juga hubungannya lebih ke the just transition. Jadi kita bilang energy transition juga harus menyangkut hubungan dengan has to be just, menyangkut hubungan komunitasnya, sosial aspeknya bagaimana. Kemudian kita lihat dari segi ESG-nya juga standar seperti apa yang mau diikuti. Jadi ini semua sudah menjadi pembicaraan pelaku usaha global dan penerapan seperti ini juga nanti kebijakannya dikeluarkan oleh pemerintah sehingga we have no choice. Dan kembali lagi sebagai konsumen masa depan yang namanya kaum milenial, generasi Z, itu mereka tuh semua sudah memperhatikan ini. Nanti more towards that, mereka hidup lifestyle-nya juga seperti ini gitu. Jadi apa yang dilakukan Schneider hari ini mempersiapkan untuk masa depan. Karena pada akhirnya generasi ke depan itu semua nanti akan ada menggunakan teknologi seperti ini. Oke. Ibu Sinta tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai motivasi, tapi secara eksternal mungkin ya ada tuntutan dari luar untuk suatu perusahaan menjadi green atau ada peraturan dari pemerintah untuk menjadi seperti apa perusahaan yang green itu. Kalau dari internalnya sendiri nih Bu Asri sebagai perusahaan besar dan juga global Schneider Electric, motivasi internalnya sendiri paling utama itu apa? Oke, terima kasih. Bagi perusahaan Schneider Electric bahwa tujuan kami itu sudah sangat jelas, bahkan yang tadi dibilang percepatan menuju net zero carbon, perusahaan kami sudah menetapkan by 2050, jadi lebih cepat lagi. Dan artinya hal yang mesti kami tunjukkan adalah di internal operasi kami, karena untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu tadi ya. Jadi by 2050 semuanya itu harus net zero carbon, itu sudah dicanangkan dan seperti Bu Sinta jelaskan bahwa perusahaan kita sudah banyak tuh KPI-nya apa yang mesti di-achieve by 2025, by 2030, by 2050 untuk mencapai ke arah sana gitu ya. Di Indonesia sendiri kita seperti yang saya sebutkan sudah 49 tahun dan kita sudah melakukan journey ini sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu karena memang kita fokus ke efisiensi ya dari energi. Jadi kurang lebih kita ada sekitar 4.000 karyawan. Selain di operasi kantor kami ya di Sibis kebetulan, kemudian itu juga kita sudah mengadop teknologi yang tadi saya sebutkan untuk memonitor pemakaian energi, kemudian kita melakukan penghematan energi, itu semua sudah kita implementasikan. Dan bukan hanya itu saja, di pabrik yang tadi saya sebutkan di Cikarang bahwa kita sudah mengadop renewable ya, dan akan terus lebih banyak lagi yang kita combine dari yang energi bersih baru dan terbarukan, itu akan kita terus tingkatkan. Di Batam juga seperti itu, bahkan sudah mendapatkan World Economic Forum, bahkan kita juga sudah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan biodiversity ya. Jadi dari kami itu sudah menjadi komitmen kita untuk menunjukkan sebagai contoh di ekosistem gitu ya. Dan tentunya tadi Ibu Sinta sudah menyebutkan bahwa di B20 di Kadin juga ada seperti ekosistem yang mungkin kita juga bisa berpartisipasi lebih banyak lagi di sana karena tentunya ini semua kerja dari berbagai pihak, collective effort ya dari semua pihak. Apakah ini juga merupakan kebijakan besar dari Schneider secara global, Bu Asri, diterapkan di semua perusahaan Schneider di seluruh dunia? Betul, jadi dari sisi kita ada yang kita sebut namanya strategi keberlanjutan. Jadi ada 6 pilar dari kita untuk strategi keberlanjutan ini. Yang pertama berhubungan dengan climate ya, yang kedua berhubungan dengan resource, ketiga berhubungan dengan principle of trust, keempat berhubungan dengan generation, kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana untuk local empowerment. Jadi Schneider Electric secara global dan di Indonesia juga kita mengedepankan strategi sustainability ini, bagaimana kita selalu melakukan aksi-aksi yang positif terhadap perubahan iklim, bagaimana kita menggunakan resource lebih efisien,
bagaimana kita melakukan operasi berinteraksi dengan semua komunitas, pemerintah, customer, pelanggan mitra kita dengan menggunakan principle of trust yang lebih efisien, lebih safe ya, cyber security juga. Dan tentunya kita juga memanfaatkan semua generasi termasuk upskill resources dan memberdayakan lokal komunitas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Masih ada lagi nih yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda sekali lagi. Indonesia Forward akan kembali dengan bagaimana mencetak tenaga kerja yang bisa memfasilitasi transisi energi bersih. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan masih bersama saya Ibu Sinta Kamdani, Ketua B20 Indonesia, dan juga Ibu Astri Ramayanti Darmawan, Vice President Sustainability and Services Schneider Electric Indonesia. Saya kembali ke Ibu Sinta. Bu, dalam hal kita bicara mengenai sumber daya manusia, apakah menurut Anda tenaga kerja di Indonesia ini mereka sudah sadar, sudah menyadari urgensi dari menuju masa depan yang berkelanjutan ini, dan bagaimana menurut Anda juga kita dapat memanfaatkan kontribusi mereka, terutama mungkin dari segi gender ya, wanita begitu, karena keterwakilan mereka dalam sektor bisnis bisa dibilang lebih rendah daripada pria. Ya, terima kasih Frida. Jadi kalau kita lihat memang tenaga kerja Indonesia ini kan ya masih kita balik lagi mungkin kembali ke pendidikan ya. Makanya saya selalu mengatakan ya, kita mesti mulai sedini mungkin ya untuk knowledge mengenai sustainability. Kita sekarang punya SDG gitu. What are SDG gitu? Apa? Ini semua sebenarnya kita mesti mulai dari pendidikannya. Karena udah di level tenaga kerja tentu saja sekarang kita coba untuk mereka lebih aware ya. Dan ini kembali lagi kepada perusahaan. Tadi udah di-share Schneider dengan begitu banyak karyawannya, 4.000 karyawannya. Kalau perusahaannya punya purpose seperti ini, dan ini tadi ditanya motivasi, saya yakin untuk Schneider juga is a company with purpose seperti ini, pasti karyawannya kan akan terbawa kan. Terbawa untuk bisa mendapatkan level skilling yang dibutuhkan untuk mencapai target sustainability yang mau dicapai perusahaan. Nah, tapi kan kita mesti melihat tenaga kerja in general. Nah, ini adalah salah satu topik yang juga kita bawa di B20 untuk Future of Work and Education. Karena pada saat kita transisi to green, nah kita green transition ini, we need the green jobs, right? How do we get the green jobs ini available? Bagaimana caranya gitu kan? Tenaga kerja yang ada ini kan perlu di rescale, perlu di upscale gitu loh. Ada kekhawatiran sebenarnya Frida bahwa dengan adanya transisi energi, there will be a lot of people that would lose their job. Jadi sebenarnya banyak opportunity baru, tapi banyak juga yang lost. Jadi kita kan harus shift job juga. Jadi dari part of the future of work adalah shifting the job. Gitu. Jadi mungkin pekerjaan yang tadinya kita nggak perlu banyak komponen digitalisasinya, sekarang kerjaannya lebih banyak. Jadi suddenly yang namanya digitalization become so important gitu, penting banget. Jadi namanya tenaga kerja ini juga harus siap, harus punya aspek literasi digitalnya harus dinaikkan gitu. Nah ini yang saya rasa hal-hal yang kita mesti pikirkan tidak hanya sekedar dari perusahaan masing-masing, tapi pemerintah sendiri gitu. Secara luas harus memikirkan dengan future of work yang seperti ini, what kind of education atau pelatihan pendidikan yang dibutuhkan. Makanya kita sekarang banyak masuk ke vocational training dan lain-lain gitu loh. Karena untuk masuk ke dalam green jobs ini juga dibutuhkan pelatihan yang memadai gitu. Dan ini dibutuhkan oleh tenaga kerja Indonesia. Oke, baik. Saya ke Ibu Astri. Bu, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari tenaga kerja Indonesia dalam memfasilitasi transisi energi bersih ini? Oke, ya saya sangat setuju dengan statement dari Ibu Sinta ya, karena yang seperti yang kita tahu yang namanya transformasi
which is digital transformation, energi transisi, ini semua adalah transformasi. Hal yang paling penting adalah sumber daya manusianya juga, karena ini bagian yang terpenting ya, dan artinya Schneider mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya supaya lebih kompeten, lebih berkualitas dan lebih kompetitif gitu ya, itu sudah pasti. Dan artinya kita, karena kita memang leading di energy management dan automation, kemudian kita juga melihat bahwa energi transisi ini bagaimana kita mengadop energi baru dan terbarukan ini sangat penting. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan ya, Ristek. Itu bagaimana kita mengupskill siswa ya, bukan hanya siswa dan mahasiswa tapi juga profesional, mengupskill kemampuan mereka di ilmu-ilmu baru tadi yang terkait dengan digital, terkait dengan energi baru dan terbarukan, dan tentunya juga di luar dari kelistrikan yang selama ini kita lakukan atau energi manajemen dan otomasi. Jadi kita bekerja sama di area sini. Bahkan di tingkat global ini sudah align sekali bahwa Schneider Electric secara total kita memang mempunyai tujuan untuk mentrain ya sekitar 1 juta siswa ya, supaya mereka juga kita bantu nih untuk adopt, untuk belajar ilmu-ilmu yang terkait sehingga mereka akan menjadi ready di masa depan. Jadi bukan cuma karyawan Schneider saja, bukan hanya profesional tapi juga siswa, karena kita sudah ada yang namanya kita sebut Center of Excellence, salah satu program kita, di mana di sini kita mempunyai binaan ya, sekitar ada 400 SMK yang kita punya, kemudian hampir 500 siswa dan 15.000 siswa dan guru yang sudah kita train, dan tentunya itu akan menjadi train to be a trainer ya. Jadi di situ kontribusi kita bukan hanya dari sisi teknologi, tapi juga kita memberdayakan dan mengupskill kualitas sumber daya manusia dari Indonesia, dan tujuannya pastinya untuk membantu mempercepat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Baik. Satu lagi nih Bu Astri, kalau bicara soal Internet of Things dan juga revolusi industri 4.0 yang membawa kita pada electricity 4.0, bagaimana Schneider membuat listrik dan digitalisasi ini saling terhubung dan digunakan di berbagai sektor, di lintas sektor? Oke. Tadi yang saya sebutkan mengenai bagaimana kita memanfaatkan listrik dan digitalisasi, sebenarnya yang konsep dari Schneider kita mengedepankan apa yang namanya electricity 4.0 ya. Jadi konsep antara listrik dan digitalisasi. Karena menurut kami dengan memadukan ini kita semuanya bisa menikmati energi yang lebih bersih, karena salah satunya idealnya listrik adalah salah satu energi bersih dan lebih smart, karena dengan digital semuanya lebih visible, lebih bisa terconnect, bisa dimonitor, dan bahkan kita bisa mengcombine ya dengan big data, IoT, analitik, sehingga semuanya bisa di manage secara real time, dan artinya pelaku bisnis semuanya bisa melakukan efisiensi lebih banyak lagi. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi, Bu Sinta dan Bu Astri, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa, Indonesia Forward masih akan kembali dengan praktek keberlanjutan untuk mencapai emisi nol bersih setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward, dan kita masih bersama dengan Ibu Astri Ramayanti Darmawan, Vice President Sustainability and Services dari Schneider Electric Indonesia, dan juga Ibu Sinta Kamdani dari Kadins, dan dalam hal ini sebagai Ketua B20 Indonesia. Bu Astri, saya mau tanya mengenai komitmen Schneider Electric Indonesia terhadap praktek keberlanjutan untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih. Kemudian ada yang disebut konservasi keanekaragaman hayati dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Komitmen dari Schneider Electric seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi komitmen dari kami ya untuk mempercepat mengadop energi bersih, mencapai energi transisi, itu sebenarnya saat ini kita sedang menggalakkan lah, menggaungkan, mengkampanyekan
apa yang kami sebut Green Heroes for Life gitu. Karena ini sangat penting Green Heroes for Life karena kami mengajak semua pihak ya, pemangku kepentingan, government, klien kami, mitra kami ya, untuk bersama-sama menjalankan misi sustainability untuk keberlanjutan dan efisien ya, seperti itu. Dan Green Hero for Life yang kami lakukan ini sebenarnya sudah mencakup pertanyaan yang tadi Mbak Frida sampaikan, karena ini terkait dengan climate ya, terkait dengan resources ya, terkait dengan principle of trust, kemudian juga tadi yang saya sebutkan mengenai equality, Ibu Sinta sampaikan, juga bagaimana kita mengupskill generasi dan juga local empowerment termasuk bekerja sama untuk yang biodiversity. Jadi itu semua sudah terangkum dalam Green Heroes for Life. Salah satu jangka pendek yang mungkin saat ini kami mempunyai kesempatan menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas adalah kami mempunyai satu event Innovation Summit ya di Jakarta, Hotel Mulia. Ini rangkaian dari Innovation Summit di Paris, kemudian di Singapura, Dubai, US, dan sekarang ini dalam dua minggu lagi ya, tidak sampai 2 minggu akan bertempat di Jakarta, di Hotel Mulia 2-3 November. Sebenarnya ini bukan event, tapi benar-benar merupakan satu ajang bagaimana Schneider terus melakukan inovasi dengan cara mengkonek semua ekosistem yang interest untuk sustainability dari klien kami, mitra kami, expert ya, semua pihak, government juga ada di sana. Bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi yang terkait dengan energy transition, termasuk untuk digital transformation ya, di mana kita tujuannya itu adalah satu, bersama-sama untuk mendukung pemerintah ya untuk mencapai energi bersih by 2060. Dan artinya ini semua pastinya lain dengan Sustainability Development Goals, yaitu 2060 itu sudah tercapai energi bersih. Seperti itu sih Mbak sebenarnya. Bu Asri, yang disebut dengan Innovation Summit ini kan acara reguler dari Schneider Electric Indonesia ya? Global, karena ini merupakan global. series ya global. Baik. Yang kebetulan saat ini salah satunya juga Indonesia adalah salah satu yang meng-host ya. Oke. Temanya untuk tahun ini apa nih Bu? Temanya adalah mengenai sustainability innovation, karena tentunya adalah innovation, sustainable innovation yang harus kita develop. Dan pastinya Green Hero for Life adalah menjadi umbrella dari tema untuk Innovation Summit kita. Oke. Seperti itu. Baik, Ibu Sinta, Anda bagaimana caranya mendorong komitmen dari sektor bisnis untuk masa depan yang berkelanjutan melalui transisi energi bersih? Apakah kemudian kerjasama antar pebisnis ini sudah cukup? Ya, jadi kebetulan ini tepat sekali apa yang dilakukan Schneider dengan Innovation Summit. Kita juga sudah hampir di penghujung G20 dan B20 karena kita akan ada summit B20 juga sebelum G20 yaitu 13 dan 14 November di Bali. Dan ini memang merupakan dari segi isu apa yang disebutkan tadi mengenai inovasi, inklusi, dan kolaborasi adalah tema utama daripada B20 dengan lain dengan G20 yaitu Recover Stronger, Recover Together. Jadi basically kalau kita lihat memang partnership kemitraan ini sangat penting dan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga dengan globally ya seluruh dunia gitu. Nah yang kami dorong sebenarnya terutama dari perusahaan-perusahaan Indonesia ini awalnya nih mesti ada kesadaran dulu gitu. Makanya kami buat jaringan dan jaringan itu salah satu inisiasi kami adalah dengan Net Zero Hub tadi. Karena kita mengajak, jadi kita mengajak suatu action, jadi kita berkampanye untuk aksi bagaimana perusahaan bisa mencapai net zero. Let's do it together gitu. Anda tidak sendiri. Mungkin kalau Frida punya perusahaan sendiri, waduh saya bagaimana, saya nggak punya. Ini kan perlu financing ya, kita belum bicara financing nih. Tanya investasinya berapa tuh Schneider buat hal-hal seperti itu. Perlu financing. So this is not an easy 1, 2, 3 saya mau gitu kan. Oleh karena itu, this is aksi yang harus dilakukan bersama-sama. Collective action. Nah, kita mengajak perusahaan-perusahaan, let's do it together. Dan kita juga memberikan caranya, roadmap-nya gitu. Sehingga mereka bisa adopt ini untuk masuk ke model perusahaan masing-masing.
Jadi kita mau scale up nih yang namanya Schneider bisa nih direplikasi ada 1.000, 2.000 ya kan, sehingga semua bisa mengikuti. Oh ini, ya this is the first step, this is the second step, this is what we need to do, gitu. Sehingga akhirnya kita bisa mencapai ini. Karena ini semua perlu measurement juga. Jadi dalam proses yang kalau kita mengatakan net zero, it's not just simple I want to be a net zero company. Ini perlu assessment, perlu measurement, perlu biaya financing to invest in it gitu ya. Ini perlu sumber daya manusianya, teknologinya, ini semua membutuhkan aspek-aspek yang tidak begitu saja bisa dilakukan gitu. Oleh karena itu kembali lagi kami terus mendorong dengan let's do it together. I think that's really the key message. This is a collaborative effort gitu. Tapi yang jelas we need to do it gitu. Jadi this is not anymore an option. Ini bukan pilihan, oh kita nggak mau mengikuti gitu. Pada akhirnya you have to do it. It's a matter of time. Whether you want to do it now or you want to do it nanti, tunggu aja sampai kita udah ketinggalan. Begitu. Jadi saya rasa this is the message that's very clear, dan saya rasa Inovasi Summit yang akan dilakukan Schneider ini will be bagus untuk bisa juga nanti didengar oleh banyak pihak untuk bisa melihat sebagai contoh apa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk bisa mencapai yang mau dikatakan net zero-nya perusahaan. Kalau dinilai sekarang nih, kira-kira Bu Sinta, seberapa banyak atau seberapa sadarnya perusahaan akan pentingnya mencapai net zero emission ini? Sekarang masih kecil, masih Frida. sangat kecil. Karena pertanyaannya even net zero apa aja belum tentu banyak yang tahu gitu. Jadi we need to start from the basic. Mulai dari basic, even knowledge mengenai net zero. Apa itu net zero? Things like that gitu. Jadi makanya kami mohon perusahaan-perusahaan besar seperti yang leading seperti Schneider ini juga let's do more education, educating other companies, educating jaringannya, perusahaan-perusahaan yang kecil menengahnya gitu. Sehingga mereka lebih tahu, oh net zero ini seperti ini. Oh untuk company menjadi net zero seperti ini gitu. Jadi ini saya rasa masih jauh perjalanan kita, Frida, but I think let's do it together. Baik, dan doa kita bersama agar semakin banyak perusahaan-perusahaan seperti Schneider Electric Indonesia tentunya yang sadar akan pentingnya net zero emission dan mau bersama-sama berusaha untuk mencapainya. Bagi kebaikan bersama juga ya Bu ya. Baik. Dan pada akhirnya kita butuh kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk menggerakkan inovasi dan transformasi digital demi terciptanya energi bersih di masa depan yang berkelanjutan sehingga nol emisi pada 2030 bisa terwujud, bukan menjadi utopia. Terima kasih kepada Ibu Asri Ramayanti Darmawan, Vice President Sustainability and Services dari Schneider Electric, dan juga kepada Ibu Sinta Kamdani, Ketua B20 Indonesia. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Saya Frida Litwina undur diri, sampai bertemu kembali dalam Indonesia Forward berikutnya. Sampai jumpa.